Perang politik antara Pak Prabowo dan Jokowi sudah mulai terlihat ketika Purbaya masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. Oh, maksudnya masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo. Teman-teman, ketika Pak Purbaya tidak mau lagi membayar utang kereta cepat WOS dari dana APBN, maka masalah itu timbul ke permukaan. Apa yang terjadi dengan Pak Prabowo dan Jokowi? Mari kita bahas dalam video kali ini, teman-teman. Kalian simak, kalian subscribe, supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya, teman-teman. Oke, ini kita bicara politik, teman-teman. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, seperti kita ketahui tadi, Pak Jonan, mantan Direktur Utama PT Kereta Api, dipanggil ke istana. Ada Pak AHY dan teman-teman yang lain. Teman-teman, ini bermakna masalah kereta cepat WOS sudah mulai diperbincangkan oleh Pak Prabowo. Walaupun tadi Pak Jonan di depan wartawan menolak kalau mereka berbicara tentang WOS. Bahkan Pak Jonan mengatakan di situ, kita tidak bicara masalah WOS. Saya sebagai rakyat biasa diminta oleh Presiden. Kalian yakin nggak Pak Jonan itu rakyat biasa? Dia bukan rakyat biasa, tapi orang yang luar biasa karena pernah menolak masalah kereta cepat WOS dan dia dipecat oleh Pak Jokowi. Teman-teman sekalian, kita ketahui juga sudah lama antara Pak Jokowi dan Prabowo ini perang politik maksudnya, ya kan? Perang politik ini, teman-teman, jika ada kepentingan maka mereka akan tetap bersama. Seperti yang terjadi di 2024 ketika Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran, yang kita ketahui Mas Gibran tidak cukup umur ketika itu, ya kan, tapi diloloskan. Sejak kapan antara Jokowi dan Prabowo sudah ada perang politik? Sudah lama, teman-teman. Yang kita lihat kan sejak Pilpres, 2 kali Pilpres Pak Prabowo kalah. Artinya itu perang terbuka antara Prabowo dan Jokowi. Tapi ketika 2024 maka mereka jalan bersama supaya memenangkan melawan Anies dan Ganjar. Artinya Pak Jokowi tidak ada jalan lain kecuali memilih Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tidak ada jalan lain kecuali memilih anaknya Presiden Jokowi ketika itu. Tapi setelah beliau dilantik, maksudnya Pak Prabowo dilantik, maka perang dingin terus terjadi. Ketika menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi mulai tersingkirkan satu persatu, maka di situ nampak bahwa Prabowo tidak mau tunduk kepada Pak Jokowi, ya kan? Nah, bahkan banyak lagi problem-problem yang lain. Dan baru-baru ini, maksudnya sudah hampir 2 bulan, Pak Prabowo mengangkat Purbaya, yang kita ketahui Pak Purbaya sangat diidolakan oleh rakyat karena berpihak kepada rakyat. Ketika Purbaya datang, maka kekacauan di seberang kubu Jokowi terjadi, terutama ketika masalah bayar utang kereta cepat WOS, ya kan, tidak mau oleh Pak Purbaya pakai dana APBN. Disitulah mulai timbul macam-macam. Kenapa kereta WOS ini, ya kan? Jadi di situ timbullah nama-nama Pak Jokowi. Dikaitkan ada Pak Jokowi, ada Pak Luhut, ada Erick Thohir. Tapi yang jadi perbincangan kita, Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ada turut korupsi atau markup harga WOS di situ? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Padahal Pak Prabowo tahu apa yang terjadi, tapi Pak Prabowo seolah-olah kan nggak mau tahu, ya kan, tentang masalah WOS. Tapi ketika rakyat mendorong supaya transparan masalah kereta cepat WOS, bahkan KPK saja sudah mulai
menyelidiki. Dan kita lihat kekuatan Pak Jokowi di sini sudah mulai berkurang. Karena kemarin projo, orang yang sangat pro kepada Jokowi mulai meninggalkan Pak Jokowi. Kalian tahu kan Budi Ari? Nah, ini bicara politik teman-teman. Jadi politik ini tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi. Kemarin Budi Ari dipecat, ya kan? Mungkin ada kesalahan, gitulah. Pokoknya nggak cocok lagi. Tapi tiba-tiba Budi Ari mau ikut ke Gerindra, yang ketuanya Pak Prabowo. Apa yang terjadi? Teman-teman, mungkin Budi Ari ingin berlindung ke Pak Prabowo sebagai penguasa. Jadi kekuatan daripada Pak Jokowi mungkin sudah melemah. Apalagi ini masalah kereta cepat WOS, ya kan? Jadi teman-teman, di sini kita lihat perang dingin terjadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tiba-tiba datang ke kediamannya Pak Prabowo. Apa yang dibicarakan? Kalau tidak penting, tidak mungkinlah Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo. Jadi di sini harus dipahami teman-teman, antara Pak Jokowi dan Prabowo selaku presiden ada perang dingin, ya kan? Apalagi ini masalah Mas Gibran untuk tahun 2029 mau dipasangkan dengan Jokowi. Tapi projo yang pro Jokowi tidak lagi mendukung Gibran. Dia mendukung Pak Prabowo. Artinya jika kali ini Pak Prabowo berhasil, membuktikan bahwa Jokowi ini walaupun tanpa disengaja, ini kan Pak Prabowo main di belakang layar kan, tanpa sengaja Pak Prabowo menyuruh KPK memeriksa Jokowi dan terbukti Jokowi bersalah. Berarti kemenangan di sebelah Pak Prabowo. Jadi teman-teman, jika kemarin pertarungan 2 kali dialami oleh Pak Prabowo, maka di detik-detik terakhir mungkin Pak Jokowi akan kalah dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo yang berkuasa dan Pak Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jadi teman-teman, inilah politik teman-teman. Kita tunggu ke depan apa yang terjadi. Apakah Jokowi bisa diperiksa atau bahkan bisa dipenjara. Kita berharap kepada penegak hukum supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi teman-teman, kalian di sebelah Prabowo atau di sebelah Pak Jokowi? Silakan komen yang bagus-bagus teman-teman. Oke? Jadi dalam video kali ini saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.